Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Widianti Dwi Astuti. Untuk anak-anak kelas 12, hari ini kita akan mempelajari konsep wilayah dan tata ruang. Langsung saja, wilayah dan tata ruang. Wilayah merupakan suatu unit geografis atau area dengan batas-batas tertentu yang memiliki ciri khas yang dibedakan oleh aspek fisik dan aspek sosial. Contohnya wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Nah, dua wilayah ini memiliki perbedaan karakteristik dan fungsi ruang. Nah, perbedaan karakteristik dan fungsi ruang tersebut digunakan dan dikembangkan dengan berbagai metode untuk membangun suatu daerah dalam suatu perencanaan tata ruang. Nah, tata ruang yang dimaksud di sini yaitu untuk membentuk alur distribusi sumber daya yang terkait dengan interaksi sosial, baik ekonomi, politik, maupun budaya suatu masyarakat daerah. Selanjutnya ada beragam konsep wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pembangunan atau pengembangan wilayah. Nah, wilayah juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wilayah homogen dan wilayah formal. Wilayah homogen adalah tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik yang khas didasarkan pada kriteria alam seperti karakteristik fisik, misalnya wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah homogen. Nah, selanjutnya ada wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antara komponen atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi. Misalnya, daerah metropolitan yang terdiri dari kota besar di Jabodetabek seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang menekankan atau menetapkan daerah Jakarta sebagai pusat kegiatan. Wilayah fungsional juga bersifat dinamis, di mana suatu waktu bisa saja berubah. Contohnya, daerah Bekasi yang dulunya kota kecil bisa berkembang pesat dalam perekonomian dan infrastruktur dan lain-lainnya. Itu bisa saja menjadi wilayah fungsionalnya sendiri. Selanjutnya, wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Wilayah vernakular adalah wilayah perseptual yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Misalnya, Bogor kota hujan, Pekalongan kota batik, dan Banda Aceh kota Serambi Mekah. Selanjutnya, perwilayahan regionalisasi merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Salah satu contoh regionalisasi kawasan di dunia adalah kawasan ASEAN yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya ada tata ruang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Nah, penataan ruang dalam undang-undang tersebut diklarifikasi berdasarkan 5 hal, yaitu sistem, fungsi utama kawasan, kegiatan kawasan, nilai strategis kawasan, dan wilayah administratif. Sekian pemaparan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.